Karena momentum pemilihan presiden itu acap kali menjadi salah satu ajang di mana mereka akan memasukkan agenda-agendanya dalam rangka memenangkan pertarungan untuk kepentingan bagaimana tegaknya khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya kira kita bersepakat bahwa semua yang mau mengganggu ideologi negara, yang mau mengganggu Pancasila harus kita lawan secara bersama-sama. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dan saya muliakan dimanapun juga berada. Apa yang terjadi terhadap UAS, saya kira itu hal yang lumrah, hal yang biasa, karena bagaimanapun juga UAS ini dikenal sebagai penceramah yang radikal, yang juga sudah ditolak di beberapa tempat di daerah lain, termasuk saya kira pembuktian terakhir ketika ditolak oleh Singapura untuk masuk di negaranya. Oleh karena itu, penolakan warga Purworejo saya kira itu cukup beralasan. Sekali lagi, ini karena memang terkait soal bagaimana UAS selama ini di dalam ceramah-ceramahnya yang selalu mengkopar-kapirkan orang lain, yang selalu menohok agama lain yang tidak seharusnya beliau sampaikan di publik atau di jamaahnya sebagai seorang ustaz atau seorang penceramah. Karena itu kemudian ketika di beberapa daerah masyarakat menolak kedatangan UAS, itu hal yang biasa. Dan justru kemudian luar biasa kalau sekelas UAS ini diterima oleh masyarakat untuk membawa ceramah-ceramahnya yang kecenderungannya akhir-akhir ini, apalagi menjelang 2024 ini, menjelang Pilpres, saya kira memang masyarakat harus betul-betul memfilter ustaz-ustaz yang dihadirkan di dalam setiap ada momentum-momentum untuk menghadirkan penceramah. Kenapa? Untuk menjaga kondisivitas negara kita menjelang pemilihan presiden. Kita tidak mau terulang Pilpres yang lalu, bagaimana kemudian agama dikapitalisasi secara jor-joran untuk memenangkan kandidat. Sebutlah misalnya tahun 2017, bagaimana Anies Baswedan kemudian menang di Pilkada Gubernur DKI Jakarta akibat daripada kapitalisasi isu-isu agama yang sampai hari ini dikenal dengan gubernur yang terpilih karena menjual ayat dan mayat. Karena itu, kecerdasan masyarakat memang sangat dibutuhkan untuk senantiasa memfilter diri dari ustaz-ustaz radikal. Tahun 2024 kita berharap tidak ada lagi isu-isu yang berbau sara yang akan mengakibatkan masyarakat terpecah belah. Kalaupun misalnya ada yang terpilih menjadi presiden, kita berharap keterpilihannya betul-betul karena gagasan-gagasan besarnya soal Indonesia, program-programnya yang akan dia bawa soal Indonesia betul-betul membangun kesejahteraan untuk rakyat, bukan soal label-label agama. Karena bagaimanapun juga kita adalah negara Pancasila, negara yang telah dinisbahkan oleh Tuhan sebagai sebuah negara yang majemuk, di mana di dalamnya berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda agama, berbeda-beda budaya, tetapi diikat dalam satu ikatan, yaitu Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ke depan sekali lagi seluruh masyarakat, stakeholder yang ada, tidak boleh lagi memfasilitasi ustaz-ustaz yang mengundang ujaran kebencian. Terutama ketika itu sudah bicara soal sara. Kenapa? Karena rentang dengan konflik horizontal di masyarakat. Ini juga bukti bahwa masyarakat sudah cerdas. Ketika misalnya mereka sudah berani menolak penceramah
yang mereka anggap sebagai radikal. Karena momentum pemilihan presiden itu acap kali menjadi salah satu ajang di mana mereka akan memasukkan agenda-agendanya dalam rangka memenangkan pertarungan untuk kepentingan bagaimana tegaknya khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya kira kita bersepakat bahwa semua yang mau mengganggu ideologi negara, yang mau mengganggu Pancasila harus kita lawan secara bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, salam Nusantara.